Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 20 tanggal 2 Oktober tahun 2025 ya. IHSG hari ini naik lumayan ya, nggak terlalu banyak, 0,3%, ada di angka 8.071 perak. Valuasi transaksi hari ini ada di angka 20,9 triliun. Asingnya masih netral ya, 1,4 triliunan. Oke, nggak masalah lah ya. Selama kita berinvestasi di saham yang berfundamental yang baik, maka kita slow aja gitu. Kecuali kita main di saham yang banyak minyaknya alias yang bergorengan gitu. Atau main di saham yang mengandalkan isu-isu atau berita-berita sentimen untuk menaikkan harga tersebut. Nah, kalau kalian main ada di situ ya silahkan aja ya. Kalau udah tahu cara cuannya ya nggak masalah juga sih sebenarnya gitu. Tergantung ilmu kita ada di mana dan kita menempatkan kita berada di jalan yang benar kita pahami gitu ya. Jadi kalau nggak mampu untuk bermain di saham gorengan dan nggak ngerti caranya, mendingan yang gampang-gampang aja, cari yang saham-saham yang berdividen, berfundamental baik gitu. Meskipun naiknya secara kinerja kayak siput ya, naik harganya, terus kalau nunggu dividen juga lama ya, ngantuk. Kalau ditunggu-tungguin lama banget ya, tapi kan yang penting duit lu nggak hilang gitu ya. Jadi gitulah pokoknya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham Jasa Marga ya. Dia bisnis utamanya ada di bukan angka, merupakan perusahaan infrastruktur jalan tol di Indonesia ya. Dia kebanyakan yang megang sih Jasa Marga, ada juga yang lain ya, cuma kalau dibandingin Jasa Marga ini perusahaannya gede banget gitu ya untuk nanganin masalah-masalah di jalan tol gitu dan bikin jalan tol gitu. Nah, apakah saham ini menarik untuk dijadikan sebagai dividen investing atau untuk value investing gitu? Nah, mari kita bahas ya. Secara harga sih dia ada di secara 5 tahun sih minus 4% ya. Kalau year to date minus 20%. Secara harga sekarang nggak kemana-mana ya, malah cenderung turun kalau tahun 2025 gitu. Oke, kita bahas aja lah. Dia IPO-nya tanggal 12 November tahun 2007 ya. Harga IPO saat itu 1.700 lembar saham yang di IPO-kan 2 miliar lembar saham kurang lebih ya. Dana hasil IPO-nya 3,5 triliun, saham free float-nya ada 30% ya. Masyarakat punya 30%. Ya, ini juga saham BUMN ya. Dulu kan dipegang oleh pemerintah nih, pengendalinya negara Republik Indonesia. Cuma setelah ada Danantara nih, dia dialihkan ke Danantara ya, sebesar 70% gitu. Nah, jadi apakah ketika dipegang oleh Danantara ini, kinerja si Jasa Marga akan lebih baik dan bisa membagikan dividen yang lebih gede gitu, atau malah dia nahan labanya ya untuk ekspansi gitu? Karena kalau kita lihat kan liabilitasnya dia gede banget ya, 250% dari total ekuitasnya gitu. Jadi ekuitas dia punya 34 triliun, sedangkan liabilitasnya 87 triliun ya. Jadi untuk usaha kayak gitu gede banget modalnya gitu ya. Jadi dia harus pinjam dana ke pihak ketiga atau dia nerbitin surat utang ya buat dapet dana gitu. Itu aja sih sebenarnya yang jadi titik beratnya di liabilitasnya gitu ya. Jadi dia tiap tahun tuh tiap kinerja dia ya harus bagus terus buat bayar utang dia gitu. Belum lagi kalau utangnya kan bunganya naik turun, kalau lagi bunganya naik ya tambah gede utangnya gitu secara bunga gitu.
Harga sekarang sih ada di angka 3.470. Lembar sahamnya sekarang 7,2 miliar lembar, market capnya ada di angka 25 triliunan ya. Secara harga buku sih 4.791 ya. PBP-nya berarti kan 0,72 kali. Masih di bawah 1 secara PBP, dan secara PER-nya masih di bawah 10, 6,73 kali. Sebenarnya sih menarik ya kalau dilihat dari rasionya, asalkan dengan catatan dia harus memperbaiki kinerjanya gitu. Kalau kinerjanya membaik ya otomatis harganya mungkin bisa balik lagi, bisa ke 4 ribuan lebih, 4.400 gitu. Laba ditahannya dia ada di angka 6,5 triliun. Terus secara revenue ya, untuk Q1 dia dapat 6,4 triliun, Q2 naik dikit ya, 6482, cuma naik 22 miliar. Secara gross profit sih naik ya, dari 2,6 ke 29, naik 10%. Secara NPM juga naik 2%, dari 927 miliar ke 944 miliar. Net profit angkanya di rata-rata 14,5%-an ya, lumayan lah ya. Kalau gross profit sih gede ya, 43%-an rata-ratanya. Nah, IPS-nya ada di angka 515 ya. Perkiraan untuk tahun 2025 kalau kinerjanya stuck aja dan nggak turun. Nah, kalau naik ya bisa lebih gede gitu. Untuk masalah dividen, nah kita lihat dari 2022 lah ya, dia DER-nya 20% nih. Terus ini 2023 baginya cuma DER 4% ya, padahal revenue-nya ini gede nih, 4,8 T. Padahal naik gede ya, cuman gak tahu gua itu bagi DER-nya cuma 4%. 2024 DER-nya dividend payout ratio-nya 25% ya. Ini DER ya, bukan dividend yield ya. Nah, DER-nya 25%, kita cobain aja samain dulu ya kayak tahun 2024. Berarti kurang lebih dividennya ada di angka 128 ya. Jadi 515 kali 25% sama dengan 128. Di harga sekarang lu bakalan dapetin dividen yield sebesar 3,7% ya. Ya kecil sih ya, cuman kalau kinerjanya bisa naik dan harganya bisa naik ya boleh juga sih untuk value investing gitu. Kalau untuk dividen sih kayaknya saat ini belum ya. Kalau buat gua sih nggak masuk ini, kalau buat dividennya doang. Tapi kalau untuk value investing ya boleh-boleh aja sih, masih masuk lah ya. Cuma DER-nya sih yang jadi PR ya. Terus historinya dari 2008 sih bagi ya, cuma kecil-kecil sih gitu. Nah, apakah di bawah kinerja di bawah naungan Danantara bisa bagi dividen yang gede? Tentunya kan, apa dia tetap sama aja untuk ekspansi gitu, dipakai ekspansi aja gitu labanya atau gimana? Nah, ini kayaknya perlu wait and see aja dulu sih kalau kata gua. Kalau belum masuk di JSMR dan lu tertarik, meskipun ini bisnisnya ya minim saingan ya, soalnya kan dia yang memonopoli ya si Jasa Marga ini, yang lainnya cuma kecil-kecil. Tapi ya mendingan wait and see dulu kalau menurut gua, untuk menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya di bawah asuhan Danantara ya. Terus harga waras dia sih ada di angka 1289 sampai 2577. Ya, secara harga waras berdasarkan dividen yang dia bagiin sih sekarang sih udah kemahalan ya jatuhnya. Tapi kalau secara IPS ya, dia IPS 10 kali aja 5154. Sekarang kan masih 3700-an. Nah, masih ada gap ya, gapnya masih banyak. Berapa persennya? 20%-an lebih lah ya gitu. Nah, terus nih komposisi utangnya
Yang gede tuh ada di pinjaman bank ya sebesar 62%. 62% alias 55,7 triliun. Dia kan totalnya utangnya tadi berapa? 87 triliunan ya. Utang bank 55T. Terus obligasi 24, pinjaman pemerintah 4,8 dan lain-lainnya 4,7 triliun ya. Ini keterangannya lah, nanti kalau mau baca gua cantumin linknya ya. Terus total utang berbunga, nah dari 2023 ya sampai sekarang malah naik terus ya, utangnya malah nambah gitu. Jadi harusnya jadi PR nih buat Danantara. 2023 82, 24, 85. Nah sekarang baru satu semester aja udah 87 triliun ya. Gitu. Kenapa DPR-nya kecil? Nah, apakah ada potensi naik ya gitu, bla 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 lah. Gua tadi udah diskusi sama Om ChatGPT, lo bisa baca aja. Terus yang pengaruh revenue-nya, nah dia lonjakannya ada pas lebaran ya. Pas lebaran kan kendaraan banyak tuh yang pada mudik. Kontributor utamanya ada di Jagorawi, Jor, terus Cipali, Jakarta, Cipularang ya, kebanyakan di Jawa sih ya. Ya lonjakan trafik di signifikan ada di periode lebaran ya tentunya. Terus trafik logistik tuh meningkat sering ya, itu juga nih kalau ekonominya pulih otomatis banyak juga lah ya yang lewat untuk mengangkut kiriman barang kemana-kemana gitu. Ya kalau ekonomi membaik ya otomatis semua bidang sih bakalan membaik juga ya, termasuk si jasa marga sih. Tapi menariknya ini masih ada gapnya ya. 1.500 perak ya, 1.500 bagi 5.000 ya 30%an lah ya kalau dia nyampe ke balik, kalau dia balik ke IPS 10 kali ya. Apa kita lihat aja coba Chatbit, bukan Chatbit, Bunda Chat. Nah IPS rata-ratanya berapa? Curan kebalik, agak lama nggak apa-apa lah ya videonya. Anualis harganya kita buang aja ya. Terus nah, kalau nyari PR rata-rata gini aja guys ya. Pastinya lu udah pada tahu juga lah ya. Ini gampang kok. Sekarang PE nya di 6,7 ya, rata-rata setahun sih 6, kalau 3 tahun berapa PE nya? Cuma 7. Kalau 10 tahun, oh kalau 5 tahun nih gede banget nih, 22 ya PE nya gitu. Menarik sih. Kalau secara 5 tahun dia PR rata-ratanya 22. Tapi apakah itu datanya valid atau enggak? Kalau di 3 tahun sih 7,9 ya. Naik dikit doang gitu. Nah, itu balik lagi lah ke diri kalian masing-masing. Kalau dirasa menarik ya boleh lah. Kalau nggak menarik ya wait and see aja dulu. Kalau nanti kita belum masuk dan tiba-tiba harganya terbang, ya namanya juga investasi ya, bukan rezeki lah. Cari di saham lain gitu, masih banyak. Tenang aja, gak bakalan ketinggalan kereta ya. Slow aja kalau investasi, oke? Nah segitu dulu, semoga video ini ada manfaatnya ya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.